Kilas balik sejarah pembangunan Masjid Al-Khidmah. Terletak di Dusun Buntut Ingas, Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Pondok Pesantren Darul Falah Al-Iskandari 128 berada. Seperti namanya, Ponpes Darul Falah Al-Iskandari 128 adalah cabang ke-128 dari Pondok Pesantren Darul Falah yang berpusat di Dusun Pedomunggal, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang didirikan oleh Kiai Haji Iskandar Umar Abdul Latif. Pondok Pesantren Darul Falah Al-Iskandari 128 tepatnya diresmikan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013. Bermula dari santri Kiai Haji Iskandar Umar Abdul Latif yang bernama Ibu Komsiah dan suaminya Bapak Purnomo yang ingin menunaikan ibadah haji. Untuk tambahan biaya keberangkatan beliau, ia berniat menjual 3 petak sawahnya yang seluas 2.326 meter persegi. Setelah bertahun-tahun lamanya menunggu karena tidak ada pembeli yang cocok harganya, akhirnya beliau memilih mewakafkan tanahnya yang akan dipergunakan untuk pondok pesantren. Qadarullah, setelah mewakafkan tanahnya, beliau diberi kemudahan rezeki hingga akhirnya bisa berangkat naik haji berdua dan mempunyai amal jariah berupa tanah yang diwakafkan untuk pondok pesantren. Pondok Pesantren Darul Falah Al-Iskandari 128 yang diasuh oleh kedua santri Kiai Iskandar, yaitu Ustadz Ahmad Ansori dan Ustadzah Husnul Khotimah. Sejak awal berdiri, warga Dusun Buntut Ingas telah mempunyai harapan besar suatu saat nanti dapat didirikan sebuah masjid yang berada di dalam pondok. Mengingat selain lahan wakaf untuk pondok yang masih luas, di Dusun Buntut Ingas juga belum memiliki sebuah masjid. Sehingga untuk melaksanakan sholat Jumat, warga Dusun Buntut Ingas masih harus ke masjid yang berada di dusun sebelah. Belum lagi jika sholat hari raya, sebelumnya warga dusun masih mempergunakan tanah lapang yang berada di dalam SMP Negeri 1 Tarik Sidoarjo. Keberadaan masjid di Desa Kemuning masih sangat jarang. Tercatat dari 5 dusun yang berada di Desa Kemuning, hanya terdapat 2 masjid yang berada di Dusun Kemuning serta Dusun Suko. Latar belakang tentang akan diberdirikan masjid ini, melihat antusias warga ketika Pondok Pesantren Darul Falah Al-Iskandaria Sabang 128 ini sudah diresmikan. Ini sebelumnya warga Buntut kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri ini dilaksanakan di sekolahan. Nah ini ketika mendengar, ketika mengetahui kalau di daerahnya ini ada sebuah tanah wakaf yang dijadikan pondok pesantren, terus masyarakat ini kepingin andai kata kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumatan, karena di Kemuning agak jauh, alangkah nikmatnya kalau didirikan, kalau dikerjakan di Desa Buntut sendiri. Karena itu dari semua warga melihat bangunan pondok dan lahan yang masih luas ini, alangkah baiknya kalau didirikan sebuah masjid di lokasi Pondok Pesantren Darul Falah cabang 128 ini.
Dengan bertambahnya santri yang mengaji di Pondok Pesantren Darul Falah, berbagai kegiatan keagamaan dan peribadatan sering dipusatkan di dalam lokasi pondok. Tercatat saat ini terdapat 11 santri laki-laki dan 12 santri perempuan yang bermukim di pondok, 70 santri yang tidak menetap, serta sekitar 120 santri dari bapak-bapak dan ibu-ibu warga sekitar yang rutin mengaji dan mengadakan pengajian di pondok. Begitu pula dengan kegiatan sholat hari raya di setiap tahunnya, yang saat ini telah selalu dilaksanakan di dalam pondok pesantren. Melihat kondisi tersebut, keinginan warga untuk dapat segera mendirikan masjid semakin antusias. Hingga akhirnya pada akhir tahun 2022, atas arahan dari Sang Waqib Hajah Komsyah, akhirnya dipertemukanlah dengan konsultan masjid Safia Desen yang siap mendampingi dalam membangun masjid dengan berbagai layanan yang diberikan. Dengan semangat membangun masjid dari 0 rupiah. Diawali dengan membentuk struktur kepanitiaan pembangunan masjid yang secara intens terus berkoordinasi dengan tim Safia untuk mempersiapkan segala perlengkapan dalam mengoptimalkan semua potensi yang ada. Alhamdulillah, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam penggalangan dana, kami berniat akan segera memulai pembangunan masjid. Kita itu berangkat dari 0 rupiah, jadi kita tidak punya modal sama sekali. Kemudian ada gagasan, keinginan masyarakat untuk bisa mempunyai masjid sendiri. Akhirnya kita berinisiatif bagaimana caranya kita bisa punya masjid dan kita bisa mendapatkan dana guna untuk pembangunan masjid tersebut. Akhirnya proses proposal itu kita buat dan mendapatkan donatur dan juga dana-dana dari para donatur itu kita manfaatkan untuk proses pengurukan lahan. Sektor proposal itu kita kembangkan lagi ke sektor jalan, penaikan jalan, Mas. Di situ kita membentuk petugas untuk penggalangan dana jariah di jalan. Dan alhamdulillah pendapatan yang istilahnya di situ istiqomah dari jalan itu yang bisa kita andalkan. Kemudian kita kembangkan lagi kepada sektor penarikan dari individu, dari warga. Di Buntut Ingas itu ternyata tanggapan positif dari masyarakat, banyak antusias dari masyarakat. Terus kita kembangkan lagi, kita minta izin membuat surat kepada kepala desa untuk diperkenankan bisa menggalang dana masjid dari dusun-dusun lain di kawasan Desa Kemuning. Terus untuk pengembangan lagi itu kita juga membuat penggalangan dana dari sektor kotak amal. Beberapa kotak amal sekitar 25 lebih, Bang. Untuk 25 lebih kotak amal itu kita sebar di toko-toko sama di warung-warung. Terus ditambah lagi juga dengan kita memberikan kepada jamaah atau warga masyarakat yang berkenan itu kita titipi kaleng subuh. Punyanya siapa-siapa nanti ada koordinator sendiri, desa dusun ini dikumpulkan di situ. Ada dari sektor donatur yang langsung kirim material. Mereka itu kirim material, ada materialnya di galangan. Jadi mereka hanya ngirim kwitansi bukti pembayaran lunas. Jadi sewaktu-waktu saat proses pembangunan masjid itu bisa diambil di galangan ini. Terus ada proposal kemarin juga sempat menembus di Yayasan Al-Falak. Itu alhamdulillah kita mendapatkan dana 10 juta, tapi harus ditukar berupa barang. Ada juga dari perusahaan angkutan truk semen Gresik, itu kemarin juga jariah semen Gresik sekitar 15 ton yang berupa semen curah itu. Tapi dari pihak panitia sendiri yang harus ngambil dari mempersiapkan wadah-wadahnya, sak-saknya itu. Ada lagi juga sektor dakwah, Mas. Sektor dakwah itu kita menerima donatur dengan istilahnya
mereka membutuhkan bacaan doa untuk ahli kuburnya, untuk apa yang menjadi hajatnya itu biasa ditulis dalam sebuah kertas. Saya jariah untuk masjid, saya tujukan untuk si A, si B, si C, terus tujuan untuk apa itu nanti ditulis. Dari itu nanti masuk di kategori sektor dakwah. Ada juga sektor sholawat dan event-event, itu kita juga ada. Jadi setiap mengadakan kegiatan itu juga kita mengadakan penggalangan dana. Alhamdulillah untuk perolehan jariah masjid, dana yang terkumpul itu yang berupa uang tunai ataupun yang ada di rekening kita di BSI, ditambah dengan material, total material yang sudah ada, itu kan kita juga apa istilah menginkludkan dengan jumlah uang. Total sampai dengan sekarang jumlah keuangan dan jumlah barang yang ada sebagai data masjid itu sekitar 460 jutaan yang sudah diperoleh dalam kurun waktu ini sekitar 16 bulan, Pak. Bismillah, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin guru, para kiai, alim ulama, serta doa dan dorongan dari warga sekitar. Dengan kemampuan yang ada, kami akan memulai melaksanakan pembangunan pondasi masjid dengan peletakan batu pertama yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024. Jadikanlah bangunan rumah Allah ini sebagai wasilah mengalirnya pahala yang tidak pernah putus. Saatnya kita bergerak, hadir menjadi bagian dari terwujudnya sebuah bangunan mulia, kebanggaan umat untuk Masjid Al-Hikmah, Dusun Butut Ingas, Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.